Sampai Sayyiduna Aqib. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia boleh juga disebut di alamul mulki Sayyiduna Muhammad. Kalau di alamul malakut, di alam langit, nama beliau disebut Sayyiduna Ahmad. Nah, kalau di neraka ini Sayyiduna Aqib. Ini ada keterangan siapa ini? Qila tadi pendapat dhaif itu qila. Tapi ada pendapat yang mengatakan wa hadzal ismu alladhi huwa al-Aqib wa ismuhu sallallahu alaihi wasallam fil nar. Ini Matali' al-Masarrat halaman 83. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nar. Salah satu yang menjadi dalil bahwa nama itu kalau berasal dari sesuatu yang luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Jadi tidak bisa dikatakan nama itu tidak ada apa-apanya. Wah, ada apa-apanya. Di satu sisi ya, di satu sisi. Kalau yang dimaksud nama itu tidak ada apa-apanya, itu maksudnya begini. Kalau orang namanya baik tapi kelakuannya tidak baik, lah apa gunanya? Itu benar, pendapat itu benar. Tapi kalau yang dimaksud nama itu tidak ada apa-apanya dari segala sisi, ya keliru. Saya ambil satu contoh yang di kitab ini, di Matali' al-Masarrat halaman 83 Syarah Dalail karangan Al-Imam Al-Fasid. Di sini ada cerita begini. أو كما قال رضي الله عنه إذا جاء بحرمة شفاعته خمدت النار وسكنت كما روي أن قوما من حملة القرآن يدخلونها. Sekelompok kaum yang hafal Al-Quran masuk neraka. Saya sedang tidak akan membahas hafal Quran kok masuk neraka. Sudah pernah saya bahas dan insya Allah akan diulang pembahasannya kalau pas waktu yang dibaca. Ini sedang membahas nama Muhammad kalau sekarang. Alhasil ada sekelompok kaum min hamalatil Quran masuk neraka. Fayunsiyahumullahu ta'ala isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah di dalam neraka, nama Muhammad dilupakan. Tidak satu pun dari mereka itu ingat nama Nabi Muhammad. Tuh, kok bisa? Ya bisa. Yang membuat kita ingat nama, baik di alam dunia atau di alam akhirat itu ya Allah. Yang membuat kita lupa nama di dunia wal akhirat ya Allah juga. Ini Allah yang membuat lupa. Hatta yudzakkirahum Jibrilu alaihi salam. Atau bisa juga dahsyatnya azab neraka membuat mereka lupa. Ya tetap Allah juga sih, mau dari dahsyatnya azab atau tidak, tetap Al-Munsi huwallah, yang membuat lupa adalah Allah. Akhirnya mereka diingatkan oleh malaikat Jibril. Diingat kenapa? Nama Muhammad. Fayadhkurunahu. Akhirnya hamalatul Quran ini ingat nama Muhammad. Begitu teringat nama Muhammad, apa yang terjadi? Fatahmadan nar, maka api nerakanya padam. Ini nama Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu kalau diingat di dalam neraka, nerakanya padam. Masya Allah. Berarti kan ada apa-apanya nama itu. Ada apa-apanya.
Ada apa-apanya itu. Seperti pengarang Al-Burdah. Al-Imam Al-Busiri, فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ. Dipegang kuat oleh Imam Busiri buat bekal beliau di alam akhirat adalah nama saya dengan nama Nabi Muhammad sama. Yang dipegang. Jadi kalau punya anak kasih nama Muhammad. Kalau dua, cari nama Nabi yang lain apa? Ahmad, Hamid, Mahmud, Abid, Hashir, dan lain-lain. Kalau mau digabung boleh itu. Cari nama Nabi Muhammad yang ada Allahnya. Dan jadikan satu, jadikan kena dua. Dia mengambil nama Rasulullah SAW, juga ada nama yang bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dua nama jadikan satu. Muhammad Abdullah, tidak apa-apa. Masya Allah. Seperti nama Alwi, tapi itu khusus untuk keturunan Al-Alawiyin. Saya pernah nemu satu faedah, siapa-siapa dari keturunan Sayyidina Al-Baqi yang bernama Alawi, dia akan mendapat nasib daripada sir Sayyidina Alawi Al-Ghayyur. Siapapun, nilai yang milik dia akan mendapat satu bagian dari sir beliau kalau diberi nama Alwi. Sampai-sampai Imam Ghazali itu lihat namanya itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Orang dulu itu tahu hadis, dengar, percaya, dipegang, dipakai. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kembali ke kitab. Kalau maknanya agib al-ati adib al-anbiya, fala nabiyya ba'dah, dan al-aqibah huwa al-akhir. Yang datangnya setelah para nabi. Karena makna al-agib adalah al-akhir, akhirul anbiya. Akhirul anbiya, khatamul anbiya, agib satu arti. Sini ada pembahasan masih di Matad al-Masarrat 83 tentang fala nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad diutus, tidak ada nubuwah lagi. Tidak ada risalah lagi. Tidak ada kenabian lagi. Ahmadiyah itu palsu. Tidak ada itu Nabi Ghulam Ahmad. Palsu itu. Tersesat pikirannya. Salah paham memahami ayat Al-Quran. Gara-gara salah di dalam menafsiri kalimat. Ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Pikirnya Ahmad dirinya ngawur. Itu kebiasaan. Wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamah. Jangan punya kebiasaan mengambil dalil, meninggalkan dalil yang lain. Meninggalkan satu ayat, pakai ayat yang satunya. Nggak bisa, itu berhubungan semua itu. Al-Quran ada irtibat, ada hubungan ayat ini dengan ayat ini. Kemudian al-mufassirul a'zam, manusia yang paling paham Al-Quran adalah yang mendapatkan Al-Quran, yakni Rasul SAW. Jadi tidak bisa meninggalkan hadis. Memahami ayat tentang akhirnya para nabi itu yang menyebabkan Ahmadiyah tersesat itu. Kita tidak bisa meninggalkan hadis. Di dalam memahami hadis, yang paling paham hadis lebih dari yang lain adalah murid-murid Nabi di zamannya, yakni as-sahabat. Yang paling memahami ulumus sahabat, tabi'in. Yang paling memahami ulumut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada tasalsul sampai ke zaman kita ini. Yang paling memahami ilmu-ilmu satu syekh, ya muridnya
Si syekh punya syekh yang paling paham murid, terus begitu. Itu namanya silsilah, mata rantai. Tidak bisa kita tinggalkan. Salasil itu tidak bisa. Jadi ada silsilah. Saya dulu waktu ngaji di Kiai Ahmad dulu, ada keterangan au ma huwa makna dari Syekhul Nabi Said itu, kalau beliau mengajar ada dua, ada matan, ada murad. Jadi seperti kita membaca satu ayat atau satu hadis atau satu pendapat ulama, kan ada lafadznya itu. Si lafadz ini punya silsilah ini, dari guru sampai ke pembicara pertama. Pembicara pertama bisa syekh, bisa Imam Syafi'i, bisa Rasulullah, bisa Al-Ghail Allah Azza wa Jalla. Jadi silsilah lafadz turun sampai ke bawah. Ada murad, makna yang dimaksud. Sebab kadang lafadz A maknanya ada 3. Ini mana yang kita ambil ini? Karena itu kebiasaan kiai-kiai Madura, Kiai Khalil Bangkalan, sampai menurunkan ulama-ulama besar di Indonesia. Kiai Jawa pakai istilah mereka itu absahan, nafsai, itu bagus itu. Saya pernah baca riwayat Kiai ini siapa? Kiai Kediri. Di manakibnya itu bahasa Indonesia saya baca. Beliau pernah memberi makna satu lafadz tidak bisa dipahami murid. Juga aneh sudah maknanya ini. Nggak nyambung. Kata beliau, terserah, saya dapat makna dari guru saya Kiai Khalil seperti ini. Kiai Khalil, kalau Kiai Khalil Bangkalan yang wali kutub itu, Allamah wali kutub, kalau memberi makna seperti ini. Ini saya cocok orang begini. Jangan merubah muradul makna yang dari syekh, bahaya. Mau berpendapat 1000 pendapat silahkan, tapi kalimat yang dari guru jangan dirubah. Ngomongnya bagaimana dulu syekhnya? Kata si syekh, muradnya bagaimana? Sebab ada orang alim, ada orang sok tahu. Nah, ini orang sok tahu ini banyak ini. Sok tahu itu biasanya orang yang ilmunya belum nyampe. Pelajar pemula atau tengah-tengah atau dasar diciptakan Allah jadi sok tahu, itu ada. Karena itu harus dipilah. Kalau ada orang ngomong, ini kata siapa ini? Ini pendapat Anda? Oke, saya dengarkan. Tapi kata guru Anda bagaimana? Kata Syekh Fulan bagaimana? Sebab kadang si Syekh ini maksudnya punya makna A, si pendengar yang sok tahu ini punya makna B. Begitu kita dengar, kita paham. Oh, muradus Syekh itu yang ini, bukan seperti kata ente. Ini sering terjadi. Apa pemahaman seperti ini betul apa tidak? Saya jawab betul. Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya rubba muballigh aw'a min sami'. Jadi kadang orang yang mendengar hadis langsung, mendengar ilmu langsung, ya, perawi pertama rubba muballighin aw'a min sami'. Terkadang jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong, didengarkan si fulan didengarkan lagi sama si fulan. Ini bisa jadi yang ketiga ini pemahamannya lebih benar. Ya bisa jadi yang kedua, bisa jadi juga yang pertama dengan yang kedua masih benar yang ini. Nah, ada apa di sini? Di sini ada rahasia bahwa al-fahmu minallah. Pemahaman itu berasal dari Allah. Karena itu ayatnya sama, hadisnya sama, pecahnya banyak sampai 73 pecahan. Ini menunjukkan bahwa al-hadi huwallah. Karena itu pemahaman itu harus diriwayatkan seadanya, dibahas. Bertentangan tidak dengan ini, bertentangan tidak dengan ini. Sampai betul-betul kita mengerti bahwa ada yang disebut muradus syari', yang dimaksud Allah seperti ini, yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Karena itu kan tauhidnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bagus sekali. Imam Syafi'i itu tauhid beliau singkat, jami' mani' syamil. Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah. Perhatikan itu, ada muradillah, itu yang tadi saya katakan, makna murad. Makna murad an syekh sampai murad syari'. Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah. Wa amanna bi Rasulillah wa ma jaa'a an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah.
Jadi saya, kata Imam Syafi'i, beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah sesuai muradnya Allah. Saya beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah sesuai murad Rasulullah. Nah, di sini Ahmadiyah keliru. Muradullah dan murad Rasulullah di dalam ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Rasul yang terakhir ismuhu Ahmad itu ya Nabi Muhammad itu. Sini tidak sesuai muradullahi wa muradu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu pembahasan agib ini berhubungan dengan pembahasan Nabi Isa, terutama Nabi Isa, kemudian juga Nabi siapa lagi yang masih hidup itu? Nabi Khadir, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Jawabnya bagaimana? Rasulullah sudah wafat, tapi para nabi masih ada ini. Wa Isa alaihi salamu wa in kana sayanzilu ila al-ardi fi akhir zaman muttasifan bi sifatin nubuwah wa qa'iman biha fa innama yadinu bi syari'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu biha. Masih halaman 83 Matalil Masarrat. Nabi Isa memang akan turun ke bumi di akhir zaman. Beliau Nabi, memang memiliki nubuwah, Nabiyyun wa Rasul, wa ga'iman biha, melaksanakan kenabian. Nabi asli, bukan Nabi palsu, Nabi asli, Nabi Isa, Nabiyyun wa Rasul. Tetapi beliau menghukumi orang-orang di akhir zaman dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau beribadah dengan syariat Nabi. Jadi beliau pakai dan beliau ajarkan. Apa hubungan Aqib dengan Nabi Isa? Wa nubuwwatuhu mutaqaddimatun ala nubuwwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad, lebih dulu. Karena itu nama Aqib Khatamul Anbiya tetap berlaku. Bukan Nabi Muhammad wafat, Nabi Isa terus diangkat jadi Nabi baru. Tidak, Nabi lama sebelum Rasulullah SAW. Begitu juga Nabi Khadir, Nabi Idris, Nabi Ilyas mengikuti pendapat ulama bahwa ketika beliau itu masih hidup di alam dunia, Nabi Isa itu, ini ada pembahasan, tapi waktunya sudah habis ya. Kalau saya diingatkan untuk ada 2-3 pembahasan lagi yang berhubungan dengan Nabi Isa yang perlu dibahas, penting soalnya. Di antaranya bahwa beliau itu setelah naik ke langit sempat turun lagi. Bi amrillah, tapi ya naik lagi. Kalau menurut Sawi sampai 2 kali. Di Tafsir Sawi halaman 283 ketika menafsirkan ayat wa rafi'uka ilayya sampai 285. Insyaallah kita bahas kali yang akan datang.